Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada segenap Dewan Pimpinan Pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Wanakhusu Asrama Putra Sunan Gunung Jati wa ahli baitihima, kepada yang wajib kita hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati, beliau Bapak Imran Rosadi Sarjana Pendidikan, yang wajib kita hormati Bapak, Ibu, Guru, Ustaz, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mengawali pembukaan acara pada pagi hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, karena pada siang hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah, nikmat lahir, nikmat batin, sehingga kita bisa menjalankan rutinitas setiap hari. Tentunya semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam semoga tetap terhaturkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi panutan seluruh umat manusia yang telah mereformasi umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Semoga kelak besok di hari kiamat kita diakui menjadi umatnya, dimudahkan mendapat syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, perkenankan kami di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati, dilanjutkan acara yang ketiga yaitu aksi nyata diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Dan untuk menambah barokah, acara pada siang hari ini akan ditutup dengan barokah doa. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan umum kitab dengan harapan acara pada siang hari ini dimudahkan oleh Allah, dilancarkan oleh Allah, membawa barokah kepada kita semuanya, khususnya bagi lembaga kita, khususnya lagi kepada para anak didik kita. Ala diniyah as-sholihah wa ala ma naubi salafna as-sholihun ajarumullah al-fatihah. Diaturkan banyak terima kasih, semoga makbul semua niat hajat kita. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Islam Sunan Gunung Jati, dan hal ini akan disampaikan langsung oleh beliau Bapak Imran Rosadi Sarjana Pendidikan. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'du. Segenap Dewan Pengasuh yang senantiasa kita ta'zimkan, Bapak Ibu guru yang kami hormati, alhamdulillah siang ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga tetap tercurahkan dari panjang kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan besok kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul di sini di ruang pertemuan dalam rangka untuk aksi nyata diseminasi
modul 1.4 bagian dari program pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah untuk lembaga kita ini satu guru yaitu Putri Wahyu Wilujeng ini dalam proses calon guru penggerak. Masih calon Bu ya ini ya, masih calon. Ini bagian pendidikan dari untuk menjadi guru penggerak. Artinya nanti harapan kita, harapan lembaga juga mudah-mudahan nanti diberikan kemudahan dan kelancaran, diberikan lulus, sehingga nanti apa yang didapat dari pendidikan ini nanti bisa ditularkan, bisa diperagakan, bisa disimulasikan di lembaga kita. Tentunya sedikit banyak nanti insya Allah walaupun tipe lembaga kita di pesantren, tetapi saya yakin dari pendidikan guru penggerak nanti dapat memberikan warna tersendiri di lembaga kita. Selanjutnya Bapak Ibu mewakili lembaga mengaturkan terima kasih atas kerawan penjenengan siang hari ini. Ini mestinya jenengan sudah istirahat pulang. Ini harus tertahan di sini untuk mengikuti kegiatan ini. Yang jelas dari lembaga mengharapkan apa yang nanti dilaksanakan di aksi nyata diseminasi ini, walaupun ini masih program pendidikan, tentunya nanti bisa dipraktekkan atau diterapkan di masing-masing Bapak Ibu. Ini kan sudah lengkap ya, beda-beda kan mapelnya. Ada yang IPA, IPS, seni, bahasa Inggris, bahasa Jawa, prakarya, IPA. Artinya semuanya hampir ada semua perwakilannya. Jadi kalau nanti bisa diterapkan di mapelnya masing-masing, insya Allah nanti akan memberikan dampak yang luar biasa. Walaupun ini masih tahap di Putri sendiri kan masih tahap proses pendidikan guru penggerak, tetapi ini juga bagian dari bagaimana apa yang diperoleh Putri ini nanti untuk di ide gagasan yang sudah diperoleh ini disampaikan kepada teman sejawat yang ada di sekolah. Lah tugas teman sejawat yang ada di sekolah bagaimana bisa mengambil hikmahnya. Tidak hanya mengambil hikmahnya, tetapi juga bisa dipraktekkan di masing-masing mata pelajaran. Nanti kita ikuti semuanya proses ini, sehingga nanti apa yang disampaikan bisa kita ambil manfaatnya, bisa kita ambil pelajarannya, sehingga kita bisa mempraktekkan di masing-masing mata pelajaran. Mungkin itu aksi nyata diseminasi ini, mudah-mudahan nanti diberikan kelancaran, kemudahan. Dari sekolah hanya bisa mengucapkan terima kasih, alhamdulillah, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu guru yang belum di guru penggerak bisa mendaftar dengan, kan sudah ada Putri, nanti mendaftar bagaimana caranya kan bisa nanti dimotori, artinya dibantu. Mungkin itu sebelum saya akhiri, mari nanti kita ikuti bersama kegiatan ini. Apabila ada kurang lebihnya dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak kita, Putri Wahyu Wilujeng. Terima kasih untuk memberikan wawasan, kesempatan kepada kita untuk melihat yang telah diperoleh di pendidikan guru penggerak. Akhirul kalam, moga pindah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan banyak terima kasih. Bapak Ibu guru yang kami hormati, dilanjutkan acara yang nomor 3, yaitu aksi nyata diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif
dalam hal ini akan dipaparkan langsung oleh beliau Ibu Tri Wahyu Wilujeng, Sarjana Pendidikan. Kepada beliau waktu dan tempat diaturkan. Terima kasih Bapak Ayub Muhtadiin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Pak Imron dan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini adalah merupakan bagian dari tugas untuk pendidikan guru penggerak pada angkatan ke-11 di kelas 312A. Perkenalkan, nama saya Tri Wahyu Wilujeng. Saya delegasi dari SMP Islam Sunan Gunung Jati akan mendiseminasikan modul 1.4 tentang budaya positif. Pada diseminasi ini akan saya paparkan beberapa hal tentang budaya positif yang bisa kita laksanakan di sekolah kita dengan harapan agar anak-anak itu bisa memiliki karakter-karakter yang kuat di dalam melaksanakan pendidikan. Untuk yang pertama tentang pengantar. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah merupakan konsep pendidikan yang terfokus kepada anak. Jadi Bapak Ibu, upaya pendidikan yang kita lakukan di kelas itu sudah semestinya kita ini fokus kepada anak kita, bukan fokus terhadap silabus. Kalau selama ini kan kita masih terpampang bahwa apa tujuan pendidikan kita itu kan ada di silabus. Tetapi pada konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah konsep pendidikan yang menitik beratkan segala sesuatu itu bertujuan kepada kepentingan anak-anak, kepentingan pendidik. Sampai pada modul 1 itu dijelaskan bahwa menurut Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik itu sama seperti seorang petani. Jadi petani itu hanya bisa menanamkan jagung, benih jagung menjadi jagung yang baik, benih padi menjadi padi yang baik dengan memberikan fasilitas-fasilitas. Di antaranya adalah menyediakan lahan yang baik, kemudian kita menanggulangi hama misalnya. Nah, ini adalah merupakan tugas guru. Ibaratnya anak-anak itu adalah merupakan benih-benih yang tidak sama. Mereka memiliki kemampuan yang tidak sama. Mereka memiliki karakteristik yang tidak sama. Di dalam modul ini disebutkan bahwa mereka terlahir dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Oleh karena itu, di dalam diseminasi ini saya paparkan bahwa kadang-kadang kita seorang guru itu menganggap bahwa kenapa anak-anak semakin kesini itu semakin sulit untuk kita kendalikan. Kadang-kadang kita pun juga berpikir bahwa kenapa anak-anak itu kalau diberikan pelajaran tidak sama seperti zaman kita dahulu. Mereka yang dengan gurunya seperti pada saat zaman kita dulu yang seperti itu, kemudian anak-anak kita seperti ini. Kenapa? Karena memang kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki itu tidak sama dengan pada saat kita zaman dulu. Ada satu cerita kemarin pada saat anak-anak kita setelah lomba gerak jalan, bahkan pada saat itu saya sempat guyonan sama Bu Elva. Bu El, saat itu kita bulu itu Bu Elva ya, bulu ayam yang kita dapatkan dari ayam. Saat itu sesederhana itu kita berpikir bahwa bulu ayam itu nanti kalau kita letakkan di tengah-tengah buku dia akan beranak sendiri. Saat itu ya Bapak ya. Tapi begitu anak-anak sekarang, jangankan anak-anak kita, mereka nggak tahu seperti itu. Bu Ayu yang kemarin itu pun yang masih seusia 20 sekian itu sudah tidak menangis Bu untuk dolanan-dolanan yang seperti itu. Di sini dapat saya tarik satu kesimpulan bahwa memang kodrat alam yang dibawa oleh anak-anak, kodrat zaman yang dibawa oleh anak-anak itu berbeda dengan kita. Kita tidak bisa memaksakan menanam biji jagung menjadi padi, pun sebaliknya kita tidak bisa menanam padi menjadi biji jagung. Yang bisa kita lakukan adalah kalau anak-anak itu ibarat benih
jagung, maka kita bisa membersamai mereka untuk tumbuh berkembang menjadi jagung yang baik dan bermanfaat untuk sekelilingnya. Seperti itu Bapak Ibu untuk konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Tetapi untuk Ki Hajar masih belum beres ya. Tetapi untuk konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro pun itu tidak bisa serta-merta kita dapatkan anak-anak akan berkembang secara baik tanpa adanya lingkungan dan budaya positif yang kita munculkan di sekolah kita. Oleh karena itu, pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama dalam pemikiran KHD, pendidikan bukan hanya tentang transfer pendidikan. Oleh karena itu, kalau kita sekarang masih terfokus kepada silabus, CP, ATP, dan lain sebagainya seperti itu, kita tanpa melihat apakah anak-anak kita itu memiliki model pembelajaran yang sama, apakah anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran kita dengan fasilitas yang sama antara satu dengan yang lain, ini yang perlu kita pikirkan. Oleh karena itu, transfer pengetahuan itu akan mengikuti pada saat kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas itu dengan pembentukan karakter dan pengembangan potensi murid. Oleh karena itu, menciptakan budaya dan lingkungan dukungan inklusif dan memberdayakan di sekolah menjadi kunci untuk mewujudkan visi pendidikan yang diinginkan. Di dalam modul 1.3 itu untuk program guru penggerak ini diajarkan bagaimana cara membuat visi sekolah. Visi sekolah yang kita buat itu sebaiknya tidak menempelkan nama lembaga lebih dulu. Jadi yang pertama yang perlu kita fokuskan itu adalah untuk mencetak generasi yang apa. Untuk mencetak generasi yang apa? Cita-cita itu nanti yang akan kita kembangkan di dalam sekolah. Yang pada akhirnya itu nanti secara tidak langsung akan mengikuti bagaimana lembaga yang kita inginkan. Itu akan mengikuti. Jadi sampai-sampai disebutkan bahwa kalau kita itu unsur pertamanya itu yang kita letakkan itu adalah untuk menciptakan lembaga yang bagaimana, berarti kita ini menganggap bahwa lembaga kita itu adalah sebagai salah satu lembaga yang transaksional. Itu disebutkan di dalam modul 1.3. Oleh karena itu, semua tujuan pendidikan yang tercantum di dalam visi pendidikan yang akan dikembangkan di sekolah itu seharusnya menitik beratkan pada kepentingan murid. Itu nanti kepentingan lembaga akan mengikuti secara tidak langsung. Berikutnya, Bu Setio, konsep inti tentang budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua posisi kontrol guru, ketiga keyakinan kelas, keempat disiplin positif, kelima nilai-nilai kebajikan, keenam restitusi, ketujuh kebutuhan dasar manusia, dan kedelapan tentang perilaku manusia. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, Bapak Ibu. Kita sudah sampai pada teori kontrol. Ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, kalau di awal tadi kita harus memberikan kemerdekaan kepada anak-anak untuk memilih bagaimana cara belajar yang baik. Di sini ilusi guru mengontrol murid itu seperti pada saat zaman kita dulu barangkali. Semua apa yang dikatakan guru itu kita menganggap bahwa itu baik, bahkan kita tidak memiliki pilihan untuk bagaimana kita mampu untuk belajar di tempat itu. Nah, di sini tidak semua anak-anak yang melakukan kesalahan itu kita melihatnya salah. Kita melakukan tindakan yang salah atau kita melakukan tindakan yang benar itu sebetulnya kedua-duanya itu adalah memiliki tujuan. Kadang-kadang kita kalau melihat anak kita, kenapa kamu terlambat? Saya masih makan, Bu. Padahal terlambat itu adalah satu kegiatan yang salah, kan itu menyalahi aturan. Tetapi anak-anak juga memiliki
memiliki alasan untuk itu. Nah, ini kita harus mampu untuk menggali kondisi ini. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu pun juga tidak semuanya, Bapak Ibu. Ini saya lakukan di kelas-kelas untuk memancing anak-anak itu supaya mereka itu datang tepat waktu. Itu saya bahkan memberikan reward kepada anak-anak. Bahwa nanti kalau misalnya Bu Ayu yang terlambat, katakan 5 menit lah. Oke lah, kamu saya belikan teh Rio 1 kelas sebagai apa? Sebagai hukuman bagi Bu Ayu karena saya terlambat 5 menit. Gitu. Dan itu ternyata setelah saya belajar teori kontrol ini itu tidak baik. Karena apa? Karena mereka tertib tidak atas dasar kemauan sendiri, tapi mereka itu datang tertib karena mereka ini ingin mendapatkan sesuatu yang itu nanti pada saatnya setelah saya itu mungkin mereka bisa melakukan keterlambatan. Karena apa? Tidak ada kontrak di depan. Barangkali seperti itu. Kemudian ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan anak-anak. Yang ada itu adalah ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah itu sangat tidak menguatkan karakter karena kita menjatuhkan. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Kadang-kadang kita orang tua dengan anak-anak kita itu pokoknya ini A B C D ya. Padahal kita tahu bahwa orang dewasa juga pernah salah. Orang dewasa juga kadang-kadang memiliki kemampuan yang lebih menerima informasi itu lebih cepat anak-anak daripada kita. Tinggal kita membersamai anak-anak. Seharusnya orang tua itu tidak memiliki hak untuk memaksa, tetapi pilihan yang diberikan kepada anak-anak itu akan membuka diri anak-anak supaya mereka berkembang lebih baik. Berikutnya Bunda Setio. Nah, ini cara untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar memiliki pandangan yang sama dengan kita. Mampukah Bapak Ibu kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita? Tidak bisa. Tidak bisa. Karena seseorang itu memiliki pandangan, itu jelas mereka juga memiliki alasannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi anak-anak kita pun itu juga begitu. Kita tidak bisa mengubah pandangan anak-anak tentang mereka. Tetapi kita hanya bisa memahami pandangan mereka. Kitanya yang harus mengikuti, kitanya yang harus masuk ke dalam kehidupan anak-anak. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Karena apa? Karena ada kemauan intrinsik yang kita miliki. Kemudian yang keempat, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Yang ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Barangkali ini sering dilakukan oleh Pika, ya, untuk berkolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru bagi anak-anak. Kemudian yang kelima, berikutnya tentang model berpikir menang atau kalah. Kekuatan pikiran kita itu tidak dipikir menang atau kalah karena kehidupan kita itu bukan pilihan. Kalau kemarin saya mengikuti seminar terbuka di Staimas, itu banyak hal yang saya terima, akhirnya yang kemudian saya kolaborasikan dengan modul yang sudah saya pelajari. Di dalam Islam itu tidak ada yang namanya menang atau kalah, tidak ada. Yang ada adalah kita mengkolaborasikan kekuatan-kekuatan yang bisa menjadikan kita menang dan menang. Makanya di dalam kemarin itu disampaikan oleh Profesor Ahmad Muzaki, ya Bu Elva, disampaikan oleh Profesor Ahmad Muzaki bahwa di dalam doa itu tidak ada
adanya itu menggabungkan duanya. Wah, begitu ya bahasa kemarin ya. Dan. Dan ini adalah mengubah teori kontrol, bukan kita berpikir menang atau kalah, tetapi kita mengkolaborasikan potensi yang kita punya untuk mengubah menjadi menang dan menang. Kekuatan pikiran itu akan mengubah diri kita sendiri. Berikutnya, ini tentang disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, tanpa ancaman, dan tanpa hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal yang memiliki motivasi intrinsik di dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini disebutkan bahwa tujuan untuk menumbuhkan kesadaran memberdayakan peserta didik itu tanpa imbalan, Bapak Ibu. Jadi kita ini bagaimana supaya mendorong anak-anak agar mereka itu memiliki kemauan intrinsik untuk berubah lebih baik dalam dirinya sendiri, tanpa ada ancaman, tanpa ada hukuman. Selanjutnya, Bu Indah Setio. Lalu bagaimana Bu kalau misalnya kita sudah membuat aturan-aturan, apakah kita tidak boleh membuat aturan? Boleh, tetapi dengan kesepakatan antara anak-anak, tidak satu arah. Kemudian kalau memang disiplin yang sudah kita jalankan itu ternyata anak-anak masih juga melanggar, Bu, bagaimana? Dalam teori disiplin itu disebutkan bahwa manakala self-disiplin itu tidak mampu untuk ditegakkan, maka harus ada penguasa untuk menegakkan disiplin itu melalui peraturan-peraturan. Itu disebutkan di dalam modul 1.4. Kemudian tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Arti dari nilai-nilai kebajikan yang universal itu adalah nilai-nilai kebajikan yang secara umum kita ini meyakini bahwa semua orang, ya Bu, Bapak Ibu, semua orang meyakini bahwa nilai-nilai yang ada di situ itu adalah nilai-nilai kebajikan. Di dalam modul banyak sekali, Bapak Ibu, hanya ini yang saya tampilkan di sini. Kita terfokus pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong dan kreatif. Ini yang menjadi sasaran di dalam pendidikan di Indonesia sekarang, yaitu untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Berikutnya, Bu Indah Setio. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu, seperti yang saya katakan di depan bahwa anak-anak melakukan tingkah laku yang negatif ataupun positif, itu mereka tentu memiliki alasan-alasan tersendiri. Nah, akhirnya kemudian dipetakan di dalam kebutuhan dasar manusia. Jadi apabila anak-anak itu melakukan kesalahan, itu kita harus menggali dulu apa sebetulnya kebutuhan dasar anak-anak yang tidak terpenuhi, yang akhirnya mereka melakukan kesalahan seperti itu dalam rangka untuk mencari kepada jati dirinya bahwa kebutuhan dasar yang saya inginkan itu seperti ini. Jadi kadang-kadang mereka proteksi untuk itu karena apa? Karena memiliki kebutuhan dasar yang mereka tidak terpenuhi. Berikutnya, Bu Indah Setio. Apa kebutuhan dasar manusia? Ada 5, Bapak Ibu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat adalah kebebasan. Yang kelima adalah kesenangan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau anak-anak kita itu ada
yang melakukan kesalahan, itu sepertinya memang ada kebutuhan dasar dari anak-anak kita yang tidak terpenuhi. Di antara 5 ini, 1 atau 2 pasti tidak terpenuhi. Biasanya kalau BK biasanya merestitusi barangkali ya, merestitusi anak-anak yang melakukan kesalahan barangkali bobol, kemudian anak-anak yang bolos sekolah. Nah itu kalau ditanya apa yang mendasari mereka untuk melakukan itu, pasti di antara itu. Banyak anak-anak kita yang kurang kasih sayang ya Bapak Ibu. Barangkali seperti itu ya Bapak. Kalau dari rumah dia berangkatnya dari background yang bagaimana, itu kadang-kadang saya setelah mempelajari ini kadang-kadang itu saya merefleksi diri saya sendiri, Masya Allah. Iya ternyata anak-anak kita itu banyak yang merasa bahwa orang tuanya itu merasa bahwa di pondok ini ya tempat untuk seperti bengkel akhlak bagi anak-anak. Padahal anak-anak itu diletakkan di pondok, itu seharusnya mereka tidak memiliki motivasi yang seperti itu seharusnya. Tapi dengan kesadaran sendiri mereka untuk mengikuti program pendidikan yang ada di pesantren. Berikutnya, ini tentang motivasi perilaku. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai yang mereka percaya itu apa? Ya nilai-nilai kebajikan universal tadi Bapak Ibu. Seharusnya untuk motivasi perilaku ini seharusnya ada di poin ketiga itu yang baik. Yang baik di yang ketiga itu. Jadi dia hanya ingin menghargai dirinya sendiri. Kalau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, kalau tidak mendapatkan imbalan dia akan kembali ke melaksanakan kesalahan. Untuk menghindari ketidaknyamanan, kadang-kadang anak-anak kita itu datang ke kelas saja. Datang ke kelas tepat waktu saja. Kadang-kadang coba kita tanya, apakah anak-anak itu motivasinya apa? Kenapa kok mereka datang di kelas dengan tepat waktu? Mesti daripada kulo dikengken tumbas surat terlambat Bu, kulo mboten kada arto Bu, dan lain sebagainya. Nah ini kan berarti mereka itu mengikuti aturan itu karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Tetapi pada saat mereka memegang uang banyak, habis sambangan, nah ini seenak-enaknya saja karena mereka punya uang untuk membeli surat. Nah ini makanya untuk yang 1-2 ini seharusnya dihindari, untuk yang kita menyembuhkan untuk yang ketiga. Berikutnya Bu Enda Setio. Ini Bapak Ibu perbedaan hukuman konsekuensi dengan restitusi. Kalau hukuman itu sifatnya tidak terencana, murid tidak dilibatkan, bersifat satu arah dari guru ke murid, bersifat fisik atau psikis, dan tidak ada kesepakatan. Kita berkata-kata yang gak enak gitu aja kepada anak-anak, itu sudah merupakan hukuman. Dan lebih baik mereka itu menerima hukuman secara fisik daripada mereka menerima hukuman secara psikis. Karena apa? Nyempelnya ini terlalu lama. Sakitnya itu terlalu lama. Barangkali seperti itu. Sakitnya terlalu lama. Kemudian yang kedua, konsekuensi itu merupakan bentuk pendisiplinan, terencana, disepakati dan disetujui oleh murid dan guru. Jadi kalau kita mau menegakkan satu aturan itu kita harus berkolaborasi dengan anak-anak untuk membentuk kedisiplinan supaya terencana. Dan kalau kita mau memberikan konsekuensi, bukan hukuman ya Bapak Ibu, konsekuensi itu seharusnya melibatkan murid. Jadi maunya dia apa? Kalau memang konsekuensinya kamu terlambat, itu konsekuensinya apa yang kamu mau. Jadi kita ini harus membuat satu kesepakatan dengan anak-anak supaya kalimatnya bukan lagi hukuman tetapi konsekuensi. Kemudian berikutnya tentang restitusi. Restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah dengan tujuan menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Ini adalah restitusi. Mereka sendiri yang bersalah, mereka sendiri yang mencari
bagaimana solusinya, kemudian mereka sendiri yang menegakkan bagaimana nilai-nilai kebajikan yang seharusnya dia lakukan dan kepada orang lain pun juga demikian. Berikutnya Bu Indah Setio. Ini adalah perbedaan contoh kasus. Seorang siswa tidak mengerjakan tugas, hukumannya guru menghukum dengan lari di lapangan 10 kali. Guru marah dan murid takut. Kalau konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan pada jam istirahat. Guru tegas, murid dan menghormati peraturan. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelasnya apa dan membantu menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka, siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berikutnya, tebak ini hukuman atau konsekuensi. Untuk yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. karena astagfirullah. Saya tidak menyindir ya Pak Ayub ya, mohon maaf Pak Ayub ya. Guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat astagfirullahaladzim karena terlambat di sekolah. Ini termasuk hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Seharusnya ini bukan masker ya Bu Indah Setio ya. Seharusnya ini dasi begitu ya. Begitu Pak Ibu ya. Kemudian berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Berarti kan di sini sudah ada aturan. Nah, sudah ditegakkan aturan bahwa harus menggunakan sepatu hitam. Kemudian konsekuensinya kalau tidak menggunakan sepatu hitam maka diminta untuk tidak bersepatu seharian. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJUK. Konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena itu PJOK. Nggak mungkin dia menulis astagfirullahaladzim kan. Jadi PJOK kan pendidikan untuk fisik gitu ya. Jadi itu hanya 2 kali untuk karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Berikutnya Bu Indah Setio. Ini posisi kontrol guru. Kita ada di mana yang sering? Yang pertama penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kita ada di mana? Ya kadang penghukum, ya kadang pembuat rasa bersalah, yang kadang-kadang jadi teman, kadang-kadang kita memantau dengan peraturan-peraturan. Tapi Bapak Ibu diharapkan untuk posisi kontrol seorang guru itu kita hanya boleh mengerjakan 2 dari bawah, yaitu pemantau dan manajer. Di pemantau pun kita tidak boleh lama-lama. Jadi sebaiknya kita berada pada posisi manajer. Jadi apakah konsekuensi itu tidak boleh ditegakkan? Boleh ditegakkan. Tetapi lebih baik kalau anak-anak itu sudah melaksanakan konsekuensi itu, maka kita harus memberikan penguatan kepada anak-anak selayaknya seorang manajer. Gitu. Berikutnya Bu Indah Setio. Contoh kalimat penerapan 5 posisi kontrol. Kalau penghukum, hormat pada bendera selama 1 jam. Kalau pembuat rasa bersalah, berapa kali ibu memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu. Kalau teman, ayo ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini. Nah ini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan sebagai teman. Yang baik 2 dari belakang Bu Indah Setio, silahkan berubah
slide-nya. Contoh kalimat penerapan 5 posisi kontrol. Yang pertama yang keempat adalah pemantau. Berapa kali ibu memberitahumu, kamu selalu mengecewakan, kamu selalu. Nah, ini pemantaunya begitu. Kalau tentang manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Nah, ini kan berarti kita ini menawarkan kepada anak-anak untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Jadi yang penting itu untuk mengembalikan rasa kepercayaan dirinya. Berikutnya Benda Setio. Ini posisi kontrol apa, Bapak Ibu? Dari 5 tadi. Pembuat rasa bersalah. Berikutnya Bunda Setio. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Lagi Bunda Setio. Ayolah lakukan demi ibu sebagai teman. Pak An wis pinter. Berikutnya adalah tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan bukan peraturan kelas? Kira-kira apa ya Bapak Ibu? Kenapa kok kita menyebutnya sebagai keyakinan kelas, tetapi bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas, kita membuatnya bersama-sama. Anak-anak kita memiliki andil untuk membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas itu hanya sepihak. Oleh karena itu, lebih baiknya kita menggunakan kalimat keyakinan kelas. Kalau di sekolah, Bu, apakah di sekolah itu ada keyakinan sekolah? Ada. Tetapi kita membuat keyakinan sekolah itu harus berasal dari keyakinan kelas terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya anak-anak itu lebih paham dengan apa sih sebetulnya yang ingin dibentuk dari karakter, ingin dibentuk karakter anak-anak itu sebetulnya seperti apa. Nah, jadi ini adalah keinginan anak-anak, bukan keinginan Bapak Ibu guru atau staf atau sejenisnya. Guru BK barangkali tidak seperti itu, tetapi ini adalah keinginan anak-anak. Kelas seperti apa yang mereka inginkan. Berikutnya, ini ada di videonya Bu Enda Setio. Pembentukan keyakinan kelas itu, ini ada di beberapa kelas sudah saya lakukan seperti ini Bapak Ibu. Hanya saja saya memilih-milih mana yang baik untuk dikumpulkan sebagai tugas. Jadi sebelum saya presentasi di sini, itu saya sudah mengumpulkan tugas tentang video kesepakatan kelas yang dibuat di kelas-kelas. Jadi anak-anak kalau saya masuk di kelas, itu secara otomatis keywordnya itu sudah jalan. Mereka disiplin, mereka tidak terlambat, mereka rapi, bersih kelasnya. Itu seperti itu. Tetapi saya memotivasi anak-anak supaya dengan Bapak Ibu guru yang lain pun pokoknya masuk di kelas 7A misalnya, karena yang saya wali kelas 7A itu semuanya harus seperti itu. Gitu, karena ini yang diinginkan oleh anak-anak. Iya, silakan Bu Nastia. Ini jadi anak-anak itu saya
kasih post-it ya Bapak Ibu, itu mereka menulis di situ apa sebetulnya keinginannya dia. Gitu. Jadi mereka menulis itu di post-it-nya itu. Setiap bangku itu saya minta untuk menuliskan satu post-it, kemudian dengan beraneka warna, sehingga saya bisa membedakan deret yang ini mintanya apa, deret yang ini mintanya apa, seperti itu. Ini saya lakukan di kelas 7A, 7K. Itu adalah video kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak di kelas 7A. Ada beberapa yang sudah saya lakukan itu di kelas-kelas yang lain, sehingga apabila kita mau untuk kesepakatan kelas ini menjadi kesepakatan sekolah, itu juga bisa Bapak Ibu. Nanti tulisan-tulisan itu akan kita tempelkan pada sudut-sudut sekolah kita. Sehingga ini memotivasi anak-anak untuk melakukan hal-hal yang positif. Berikutnya, Bu Endastia. Oh, jangan restitusi dulu, belum sampai restitusi. Berikutnya tentang pembentukan keyakinan kelas. Kalimat yang digunakan dalam pembentukan keyakinan kelas itu adalah bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan kebajikan universal. Kemudian ketiga dibuat dalam pernyataan positif, disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Berikutnya Bu Endastia. Ini tentang restitusi Bapak Ibu. Ini materi terakhir tentang restitusi. Apa itu restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali ke lingkungannya dengan karakter yang lebih kuat. Kedua, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi bagi masalah mereka dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka bisa memperlakukan orang lain. Dalam segitiga restitusi, itu yang kita lakukan adalah yang pertama dengan menstabilkan identitas, yang kedua dengan melakukan validasi tindakan yang salah, yang ketiga dengan menanyakan keyakinan seperti apa yang mereka inginkan. Berikutnya Bu Endastia. Ini Bapak Ibu, prinsip berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses. Ini upaya untuk menstabilkan identitas. Kadang-kadang anak-anak kalau merasa salah, kemudian dipanggil, apalagi yang manggil BK, itu kadang-kadang kan merupakan beban. Dia kembali ke kelas, itu kadang-kadang juga dibully sama temannya. Gitu ya. Oleh karena itu, kita harus bisa menstabilkan identitas yang ada di kelas. Misalnya, kalau memang, apakah semua kesalahan itu harus direstitusi, Bu? Tidak. Semua sekolah semua kesalahan kalau direstitusi, anak kita 1.100 sekian yang melakukan kesalahan sehari misalnya 20 orang, itu nanti kita nggak jadi ngajar tapi kita hanya merestitusi mawon. Akhirnya nggak jalan pembelajarannya. Oleh karena itu restitusi ini hanya diberlakukan pada saat anak-anak ini melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Gitu. Menstabilkan identitas yang pertama adalah membuat
Berbuat salah itu wajar, kalimatnya begitu. Yang kedua, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari tahu siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Berikutnya, Bu Enda Setio. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimatnya, kamu bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Ini jadi validasi tindakan ini kita tidak memberikan kalimat-kalimat yang berat kepada anak-anak agar dia merasa salah, tidak. Tetapi mereka ini dengan kesalahan yang mereka buat itu, kita coba untuk memikirkan hal lain apa sebetulnya yang dipikirkan oleh anak-anak. Oleh karena itu kita harus bisa masuk ke dalam kehidupannya. Karena tadi anak-anak melakukan kesalahan itu juga pasti karena ada alasannya. Nah, alasannya itu mesti tidak jauh dari bagaimana 5 kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, Bu Enda Setio. Menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, kalimat yang bisa digunakan, apa keyakinan kelas kita, nilai apa yang telah kita sepakati, kamu menyalahi aturan yang mana, gitu. Jadi kalau anak-anak itu sudah sepakat dengan apa yang mereka, dengan ide yang mereka tawarkan, kemudian kita membuat satu keyakinan kelas yang seperti itu, tentunya anak-anak akan bertanggung jawab tentang apa yang sudah mereka tuliskan. Berikutnya, Bu Enda Setio. Ini contoh video restitusi. Ini putranya Pak Eka, Pak Imron yang kemarin saya izinkan untuk keluar sebentar karena anak ini tidak saya kumpulkan ya Bapak Ibu, karena ini terkait dengan anak ini berangkat dari rumah dengan rambut yang diwarna. Kemudian aturan di pondok itu kalau mau warna rambut itu nanti rambutnya digundul. Padahal anak ini itu merasa kerasan ada di pondok. Akhirnya dia setiap kali dia masuk ke kelas hanya nangis. Setiap kali masuk di kelas hanya nangis, akhirnya tidak masuk kelas. Setelah saya tanya kenapa dia tidak mau terbuka, saya minta untuk cerita ke Pak Eka sebagai wali kelasnya. Ternyata anak ini menanggung beban, dia takut kalau rambutnya digundul karena dia perempuan. Gitu. Akhirnya datanglah dia ke kantor untuk menemui saya dan anak ini menceritakan kepada saya tentang kondisinya yang seperti itu. Saya tanya rumahnya mana, Jawa Tengah. Nggak mungkin ibunya datang ke sini hanya untuk menghitamkan kembali rambutnya. Pun saya juga tidak bisa membiarkan anak ini untuk terus-terusan dia merasa ketakutan karena ini nanti akan depresi gitu ya, ada di sini. Jadi dia sudah baik karena dia sudah mau mematuhi peraturan di pondok, kemudian dia sudah baik karena dia memiliki motivasi bahwa saya di sini ini sebetulnya kerasan, hanya saja karena beban rambut ini makanya dia merasa terbebani. Oleh karena itu saya izinkan kemarin ke staf supaya saya diberikan waktu untuk membawa anak ini keluar untuk saya tawarkan Bapak Ibu. Kemarin itu dia sebetulnya mintanya dipotong aja Boy, dipotong pendek. Saya bilang Boy nggak mungkin untuk memotong rambut kamu. Sebab perempuan atau laki-laki, rambut itu adalah kehormatan. Saya nggak mungkin. Akhirnya selanjutnya yang kamu inginkan? Kalau Boy nggak mau memotong rambut ini, berarti saya minta tolong untuk dihitamkan kembali. Akhirnya saya kontrak dengan Mbak Iis, putranya Bu Liep itu, untuk di-off-kan jam 9, supaya dia bisa menghitamkan kembali rambut anak ini. Dan alhamdulillah, sampai dengan hari ini, teman-temannya tahu sebetulnya permasalahan itu. Tapi anak putri loh Bapak Ibu ya, anak putri itu kan rentan dengan perkataan yang gitu kan, yang julid-julid begitu kan rentan gitu. Tetapi begitu saya masuk ke kelasnya saya tanya, kemarin ada temannya yang kayak begitu, ada yang komplain, saya bilang enggak ada.
Jadi dia kembali pun juga dengan rasa percaya diri, dia kembali pun itu juga dengan rasa senang bahwa saya sudah tidak mendapatkan pricing, saya tidak akan digundul dan seterusnya. Dan dia pun sampai dengan hari ini alhamdulillah anak ini tidak gemboten ngantuk, ya tertib, ya begitu. Jadi dengan lingkungannya itu dia bisa diterima baik. Ini namanya Aulia, ya Pak Eka, di Pak Eka. Ini saya membuat video ini setelah saya hitamkan ya. Akhirnya saya bilang kemarin Boy sudah bantu kamu, saya Boy bantu minta tolong supaya ini malu enggak Bu gitu katanya. Kenapa Pak? Simbiosis mutual. Tapi ini enggak saya ini kan kok Pak. Ini untuk konsumsi kita karena apa? Masalahnya ada di rambut. Jadi masalah-masalah yang seperti ini tidak saya keluarkan. Bagaimanapun kita juga harus menjaga privasi anak-anak. Ya. Itu sih Bapak Ibu. Jadi ada 3 tahapan tadi harus kita jalankan semuanya. Kemudian ini terakhir. Restitusi itu dilaksanakan setelah ada tindakan dan kesalahan dilakukan secara berulang-ulang. Jadi tidak semuanya masalah itu kita restitusi, tetapi harus ada tindakan untuk penertiban. Kemudian kesalahan itu setelah ada penertiban itu ternyata diulang-ulang lagi setelah mereka ada konsekuensi-konsekuensi, akhirnya mereka mengulang kesalahan-kesalahan itu. Kemudian yang kedua, tidak serta-merta dilakukan dalam pelanggaran berat, maka harus dilakukan pendekatan-pendekatan. Ada kan Bapak Ibu anak-anak kita yang melakukan pelanggaran-pelanggaran berat, misal merokok, itu ya, misal bullying. Nah ini harus ada pendekatan-pendekatan dulu, baru nanti kita restitusi. Kemudian setelah restitusi dijalankan, maka konsekuensi pun harus tetap dijalankan. Kemarin itu kita pada saat Lokakarya itu saya sempat berpikir kalau begitu semuanya direstitusi, akhirnya anak-anak nanti bisa tegak betul apa enggak ini aturan, saya gitu kan. Kalau direstitusi, padahal anak-anak itu ada pelanggaran itu kan ada yang tingkat low, medium kan begitu ya, berat gitu kan. Tapi kalau pada saatnya itu kita restitusi semuanya, maka ini nanti aturan bisa tegak atau tidak gitu. Itu saya tanyakan kepada fasilitator pada saat itu. Ternyata setelah restitusi itu dijalankan, maka konsekuensi itu juga tetap harus dijalankan. Jadi tidak setelah restitusi kemudian itu kita lepas, tidak. Tetapi konsekuensinya pun harus dijalankan. Berikutnya, hukuman. Sekalipun dalam hal positif. Misalnya tadi menuliskan astagfirullahaladzim berapa kali? 500 ya Pak ya? Biasanya Pak Yip berapa Pak Yip? Nah, hukuman dalam hal yang positif menuliskan astagfirullah itu tidak salah, itu baik gitu kan. Tetapi akan tetap menimbulkan mindset yang negatif. Karena apa? Karena hukuman, judulnya tetap hukuman, bukan konsekuensi. Jadi sebaiknya kita kenapa membuat satu kesepakatan dengan anak-anak supaya kalimat hukuman itu hilang, gitu. Contoh sederhana saja Pak Yip, saya dulu pernah SMP seni budaya, pada saat seni rupa. Saya itu tidak bisa menggambarkan kaki ayam, hanya kaki ayam, yang sampai sekarang akhirnya saya tidak senang sekali dengan seni rupa, bukan seni budaya Bu Enta. Akhirnya saya tidak senang sekali dengan seni rupa, kemudian dengan bahasa Jawa itu saya tidak bisa sama sekali, sudah terlanjur terkunci. Kenapa? Karena pada saat itu yang dilakukan adalah hukuman, diminta untuk menggambarkan kaki ayam. Sedangkan saya itu tidak bisa menggambar, ya digambar kaki ayam dengan seadanya. Akhirnya kesannya itu kaki ayamnya begini, Bapak Ibu, tidak begini gitu loh. Kamu apa itu gambar kaki ayam? Kok kaki ayamnya jinjit katanya? Mana bisa itu ke ayam jinjit gitu katanya. Akhirnya ya saya perbaiki lagi, berulang-ulang. Saya disuruh memperbaiki. Ya tetap saja karena memang nggak bisa. Akhirnya saya disuruh hanya mendorong kapur di ujung jari. Muter di depan. Habis itu Bu,
sudah. Dikasih berapapun, enggak mau saya. Enggak mau. Jadi kalau waktunya belajar pembelajaran seni rupa, akhirnya kan kalau sekolah di sana kan bisa pilih ya Bapak Ibu. Jadi seni rupa zaman dulu itu ada 3, seni itu dulu di sekolah saya ada 3, ada seni musik, ada seni rupa, ada seni tari. Kemudian saya beralih ke seni musik daripada seni rupa. Maksud saya di seni musik, kenapa enggak saya pilih dari awal? Karena melihat budget orang tua yang mungkin tidak bisa banyak memberikan saya fasilitas tentang musik yang sebetulnya saya suka, tetapi akhirnya saya memilih seni rupa karena modalnya hanya krayon, menggambar, kertas gambar dan lain sebagainya. Tapi itu akhirnya sampai dengan hari ini saya pun juga bilang kepada anak-anak saya, Mama Iki nggak bisa ini, nggak apa-apa wis. Karena terbawa ini, makanya hukuman sekalipun dia dalam hal positif, kalau diterapkan dia labelnya tetap hukuman, gitu ya Bapak Ibu. Jadi sekalipun dia positif sifatnya, kadang-kadang kan kita disuruh aja bersihkan kamar mandi misalnya, disuruh aja menyapu, disuruh aja kan begitu. Kadang-kadang kita memberikan hukuman kepada anak-anak, tetapi label itu sudah terlanjur nempel kepada anak-anak bahwa itu adalah hukuman, gitu ya. Jadi sebaiknya kita memberikan konsekuensi yang disepakati dua arah antara guru dengan siswa. Kira-kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke Bapak Aib Muhtadiin. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya, kemudian ada tanggapan barangkali. Terima kasih diaturkan kepada Ibu Tri Wahyu Wilujeng, Sarjana Pendidikan, yang telah memaparkan aksi nyata diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Kepadanya diaturkan banyak terima kasih Bapak Ibu Guru yang kami hormati. Demikian, mungkin ada yang mau menambahkan atau ada yang menanggapi atau ada yang bertanya, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Anang ya. Saya boleh mereview sedikit berkait dengan yang Putri lakukan. Itu dilakukan di kelas 7A ya. Nah, apakah di situ ada sebuah yang dituliskan anak-anak itu sudah ada sesuatu yang paten dari kita, ataukah itu murni dari apa yang diinginkan dari anak-anak tersebut? Terus kemudian, karena saya melihat kok judulnya jadi tinggal tertib, tinggal ini kata-kata yang dituliskan anak itu apa sih sebenarnya? Apakah itu ada framing dulu begitu, maksudnya begitu? Terima kasih Pak Anang atas pertanyaannya. Apa yang sebetulnya ditulis oleh anak-anak itu, apakah itu ada trainingnya atau tidak? Hal itu saya lepaskan Bapak Ibu. Jadi setiap kali saya membuat video itu, saya tidak pernah membuat skenario kepada anak-anak. Memang saya coba, gitu ya. Apakah yang diinginkan oleh anak-anak? Yang pertama itu mereka itu saya tanya, apa keinginan kamu yang ada di kelas ini supaya kamu tuh bisa belajar nyaman? Dia bilang, Bu, kalau misalnya Boyu itu sudah nerangkan, gitu. Ternyata ada teman kita yang terlambat. Boyu ngomel-ngomel lagi, kamu kemana terlambat ini begitu kan, begitu menanyakan kepada temannya. Akhirnya kemudian konsentrasinya dia buyar. Kedua, ada temannya yang misalkan pakai seragam itu tidak seragam. Itu mereka ingin supaya sekolah ini seperti kelas ini seperti kelas-kelas di sekolah lain, Bu. Jadi kalau dia tertib semuanya. Itu betul-betul mereka inginkan, Pak. Kemudian kalau pagi itu misalnya ada waktu untuk menyapu, ternyata ada teman-temannya yang tidak menyapu. Nah, ini kan sudah mengurangi jamnya. Itu anak-anak itu sebetulnya apa sih? Karena saya wali kelasnya, anak-anak itu pada saat jam saya itu dinanti, Pak.
dinanti. Kenapa? Di situ mereka kadang-kadang sering ya, saya minta anak-anak untuk curhat, gimana seminggu kemarin, ada masalah apa, dengan barangkali ada bapak ibu guru yang komplain dengan saya, ini, gitu saya dekati. Kamu kemarin dengan Pak ini begini, itu saya dekati seperti itu, sehingga dia merasa terlindungi. Jadi katanya ternyata pada saat program guru penggerak ini berjalan, seorang guru yang baik itu ternyata dia yang dinantikan oleh anak-anaknya. Dan bagaimana kita bisa membentuk lingkungan seperti itu? Dengan mendekati anak-anak, dengan menanamkan kalimat-kalimat kebajikan yang universal. Jadi itu betul-betul keinginan anak-anak. Gimana Bu itu kok bisa merubah kalimat menjadi disiplin, menjadi dari kalimat sederhana yang mereka tuliskan di post-it itu, kita bisa menghubungkan, mengkolaborasikan kira-kira kalimat yang anak-anak mau itu yang mana. Nah itu Pak Nang ya. Jadi ini memang kesepakatan yang dibuat oleh anak-anak sendiri. Gitu. Terima kasih. Berikutnya barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Bu Salma mengajar BK. Sebenarnya tidak untuk bertanya, tapi untuk tidak menambahkan juga. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Tri ini memberikan pengetahuan baru untuk saya sebagai guru BK. Dalam hal ini materi tentang restitusi. Di mana di materi itu kita tidak hanya mindset anak-anak atau orang-orang, itu ada beberapa guru BK itu tugasnya untuk mengatasi anak-anak yang dalam tanda kutip itu bermasalah gitu. Sedangkan pada prakteknya itu tidak hanya seperti itu gitu. Nah, dengan adanya materi tentang restitusi ini memberikan informasi atau pengetahuan baru. Kalau kita itu sebagai BK tidak boleh hanya menghakimi anak-anak yang dalam tanda kutip bermasalah ini, ya. Kita bisa istilahnya berdiskusi ataupun berkolaborasi atau bisa berkolaborasi untuk bagaimana si anak ini bisa bisa menyadari kesalahannya sendiri dan dia itu bisa berubah untuk dirinya sendiri, bukan dari paksaan ataupun karena takut kalau akan dihukum seperti itu. Nah, dari situ kita sebagai guru, khususnya guru BK itu kita tidak hanya menghukum atau menghakimi, tapi kita bisa endingnya atau nantinya kita bisa sebagai pemantau atau juga sebagai manajer seperti itu. Mungkin cukup begitu saja Bu Tri. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Salma atas responnya, tanggapannya. Memang betul bahwa budaya positif yang terkait dengan restitusi itu kita tidak menghakimi anak-anak, gitu ya. Jadi ya itu tadi yang saya katakan bahwa anak-anak melakukan kesalahan itu jika mereka pun juga punya alasan. Pasti nanti kalau kita kaitkan dengan 5 kebutuhan dasar mereka, ada salah satu yang tidak terpenuhi. Oleh karena itu kalau kita menggali apa sebetulnya permasalahan yang mereka hadapi, ini nanti akan ketemu dan mereka sendiri nanti yang akan menemukan. Kalau kita yang memberikan pilihan, mungkin itu tidak akan menancap pada dirinya sendiri. Tetapi kalau kita menggali, membantu anak-anak, mendampingi anak-anak untuk menggali apa sebetulnya kesalahan yang mereka lakukan, baik atau tidak, itu kemudian dia menginginkan menjadi orang yang seperti apa, itu mereka tegakkan sendiri, maka saya kira lebih mudah bagi kita untuk mengingatkan kepada anak-anak. Jadi barangkali kasih sayanglah yang kita berikan kepada anak-anak kita di sini itu harus melebihi dari kita sebagai seorang guru, tetapi kita sebagai orang tua yang melahirkan dan membesarkan mereka. Barangkali seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya Pak. Terima kasih. Dari paparan tadi yang khususnya untuk membuat tempelan-tempelan itu,
Bisa jadi di kelas itu kan apa yang diinginkan anak itu pasti ada beberapa siswa yang liar. Artinya liar itu dia menuliskan sesuatu yang di luar, artinya mungkin pengen HP dan seterusnya, mungkin hal-hal seperti itu yang dilarang di pondok kan, seperti itu. Nah ini untuk mengantisipasi itu bagaimana sehingga biar anak tidak sampai menuliskan hal-hal yang seperti itu. Yang kedua, dari apa yang sudah dilaksanakan ini, tentunya satu kelas itu kan ya tidak mungkin semuanya bisa sama. Artinya dari sisi anak itu kan latar belakang yang berbeda. Kadang penangkapan dan pelaksanaan di lapangan ini mesti tidak mungkin sama satu kelas, tidak mungkin. Atau mungkin dengan cara ini jadi satu kelas menjadi sama terlaksana semua, atau mungkin ada hal siswa yang bisa jadi sulit untuk diajak untuk berkolaborasi. Mungkin yang selama ini dilaksanakan bagaimana? Terima kasih. Yang pertama menanggapi tentang HP, ya Pak Imron, barangkali contoh barangkali anak-anak menuliskan tentang keinginannya untuk menggunakan HP. Kalau kemarin itu Pak, pada saat saya masuk itu sebetulnya saya hanya menginstruksikan kepada anak-anak, kita ini di sini apa belajar kan? Ya, kamu pengen kelas kita bagaimana? Jadi kalau misalnya anak-anak itu contohnya mereka menginginkan HP, sedangkan di sekolah kita kan juga ada TIK. Mohon maaf Pak Imron, sebetulnya untuk masalah teknologi ini itu sering saya komunikasikan kepada fasilitator, gitu. Jadi saya selalu sampai-sampai fasilitatornya dari BPKP itu sampai hafal. Itu ini Putri yang dari pondok itu. Karena apa? Saya ingin mengakomodir. Bagaimana cara untuk mengatasi bahwa anak-anak itu, anak zaman sekarang itu ya mau tidak mau memang zamannya dia itu zaman gadget gitu loh. Jadi kalau kemudian kita itu memangkas sama sekali anak-anak tidak boleh menggunakan gadget sama sekali, apakah itu kita sudah melaksanakan pembelajaran yang mendampingi anak-anak berkembang sesuai dengan kodrat zamannya? Itu seperti itu saya tanyakan. Kemudian saya ditanya ulang. Saya ingin tahu struktur mata pelajaran yang ada di pesantren. Gitu. Akhirnya saya berikan itu schedule-nya dan sebagainya sampai dengan mata pelajaran. Akhirnya saya dibilang, Putri, di situ ada pelajaran teknologi informatika. Bagaimana teknologi informatika itu bisa dijalankan di pesantren? Saya bilang, kita ada 3 unit dengan jumlah siswa 1.160 sekian. Itu di 3 unit itu kita juga menyediakan fasilitas yang sama. Ada laboratorium TIK yang di situ sebetulnya anak-anak itu boleh mengakses di situ karena dalam pengawasan. Hanya saja memang secara aturan di pondok pesantren itu tidak boleh menggunakan gadget, HP. Nah itu kemudian beliau berkata, sebetulnya kasihan ya gitu. Tapi kalau kita memperbolehkan, gimana ya Putri supaya bisa menjadikan ini sebagai salah satu visi bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita itu sebagai generasi yang tanggap terhadap teknologi kalau begini caranya gitu katanya. Ya kalau menurut saya selama kita itu mampu untuk memfasilitasi dalam tanda kutip dengan menggunakan perangkat yang lain selain HP, kalau memang itu bisa, ya anak-anak pun akan berkembang sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi itu Pak Imron, yang pertama yang saya lakukan adalah saya hanya menanyakan ingin menciptakan kelas yang bagaimana gitu. Kemudian yang kedua tadi anak-anak kan dengan background yang berbeda-beda. Apakah anak-anak itu akan mengiyakan apa yang semuanya yang ditulis di situ? Kemarin itu Pak Imron setelah ditempel-tempel, mana yang memiliki aroma yang sama, itu saya jadikan satu. Dijadikan satu. Saya bacakan satu persatu. Kalau di sini ini nilainya apa? Gitu. Jadi itu video itu saya potong-potong ya Pak Imron. Sebetulnya itu 2 jam. 2 jam Pak itu prosesnya. Tapi itu saya potong-potong. Kenapa? Karena anak-anak itu menuliskan, Bu saya kepingin itu
ya namanya anak-anak dengan kalimat mereka ya seperti itu. Bu, saya pengen kelas saya itu tidak rame. Bu, saya kepingin baju saya itu loh Bu nggak hilang. Bu, saya kepingin. Nah, ini adalah kondisi real yang ada di sekolah kita di pondok pesantren. Suasananya kan seperti itu. Akhirnya itu saya kumpulkan jadi satu. Kemudian untuk yang aromanya sama, itu kemudian saya komunikasikan kepada anak-anak. Kalau tentang bajunya supaya tidak hilang, berarti sampean ini harus meletakkan, nyentel nih baju di tempatnya. Barangkali kalau itu bukan punyanya, ya jangan dipakai. Nah itu dengan kalimat-kalimat seperti itu akhirnya kemudian saya mengerucutkan dengan nilai-nilai kebajikan yang universal. Kenapa untuk kesepakatan kelas itu tidak menggunakan kalimat yang panjang? Itu supaya anak-anak mudah untuk mengingat. Kalau kalimat itu panjang-panjang, itu nanti anak-anak tidak mudah mengingat. Dan memang itu sifatnya universal, jadi secara umum, Bapak Ibu, secara umum. Apabila nanti sekolah kita itu mau membuat kalimat-kalimat yang seperti itu, bisa nanti dari kesepakatan-kesepakatan kelas yang sudah terbentuk, nanti kita buat kesepakatan sekolah. Barangkali begitu ya Pak Imron. Ada lagi? Barangkali? Panang lagi. Mungkin kalau kesepakatan-kesepakatan yang diberikan tadi yang sifatnya universal dari keluhan-keluhan mungkin satu, yang kedua yang diinginkan ya, terus kemudian menarik pada satu prinsip kan, artinya universal. Contohnya tadi pengennya bajunya bisa rapi, terus kemudian kelasnya bisa bersih. Nah, akhir kata yang bisa diambil apa kan, itu kan menjadi kata kunci yang kemudian bisa diingat dan dipahami oleh anak-anak. Cuman nanti berpikirnya begini Bu, mereka apakah dengan kata itu hanya mengunci pada yang diinginkan saja, ataukah akan bisa melebihi dari apa yang harus dilakukan dari anak tersebut. Sehingga contohnya begini, ketika yang di grup ini meminta, ya saya minta kelasnya bisa bersih terus kemudian di sini saya minta teman-teman semuanya bisa rapi. Nah, sehingga di situ kita minta pada segmen apa yang minta kebersihannya ataukah ketertibannya, akhirnya munculkan kata tertib ya, tertib dalam arti seragamnya, tertib kepada ruang kelasnya. Nah, pemahaman anak tersebut ketika kata ini muncul, apakah hanya kepada diingatkan pada apa yang dia inginkan ataukah menyeluruh? Sehingga kalau kata tertib muncul di sini, berarti kelas saya harus bersih, kerapian saya juga harus ada. Apakah itu muncul ataukah hanya atas permintaan yang dia inginkan saja yang selesai dari permasalahan tersebut sehingga muncul kata itu Bu? Mungkin itu yang saya tanyakan lagi. Nah, kalau nanti pertanyaan saya sebenarnya udah banyak Bu, tapi boleh apa enggak berkait dengan kedua begini Bu, saya melihat kan ini adalah mungkin ke sistem ya Bu ya, berkait dengan tadi di kelas 7A panjenengan adalah sebagai wali kelas. Nah, terus kemudian bagaimana bisa peran serta guru-guru yang lainnya yang tidak pada kelas tersebut wali kelas. Karena saya ingat pada diri saya sendiri, saya juga pernah jadi wali kelas Bu. Kalau dengan wali kelasnya semuanya anak bisa nurut Bu, tapi ketika ketemu dengan bukan wali kelasnya, aduh ampun semuanya. Itu saya rasakan, wali kelasnya siapa nanti saya lapor wali kelas ya, akhirnya kan begitu Bu. Nah, apakah ini hanya berlaku pada panjenengan saja, akhirnya kan begitu? Apakah bisa berlaku dengan guru-guru lainnya ketika jenengan sudah punya persyaratan, punya bukan persyaratan ya, sebuah kesepakatan tadi itu bisa diakomodir untuk semua guru yang berlaku di kelas tersebut. Maksudnya begitu, sehingga nanti ketika siapapun guru yang masuk ke situ, perlakuan dari anak-anak terhadap guru itu sama. Harapan saya memang ke sana, sehingga semua guru bisa merasa nyaman di setiap kelas, walaupun bukan wali kelasnya, tetapi
harapannya sama. Karena apa? Kita berpikir sama, Bu, bahwa siapapun yang ngajar di situ sebagai orang tua, kan yang dipikirkan di sana sama-sama orang tuanya, tapi kenapa perlakuan tidak sama? Karena status berbeda. Ini hanya guru saja, ini wali kelas. Nah, ini harapan saya mungkin semoga saja tidak berlebih kan begitu. Jadi kita juga perlu mengkoreksinya, apakah hanya berlaku pada wali kelas saja ataukah bisa meningkat pada keseluruhan guru yang akan mengajar di kelas tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Terima kasih Pak Anang atas pertanyaannya. Untuk yang pertama tentang kalimat yang universal, gitu Pak. Nah, kalau tadi yang diinginkan anak-anak misalnya tertib secara bajunya, itu kenapa kok kita tidak menjabarkan? Kalau kita mau menjabarkan keinginan anak-anak itu di kelas itu tempelannya banyak Pak. Akhirnya anak-anak menjadi tidak ingat. Tidak ingat, oh harus tertib ininya, harus tertib itunya, harus tertib itunya. Jadi yang kita ambil itu satu kalimat yang universal, yang anak-anak melihat itu sudah mencakup keseluruhan. Gitu. Tertib dalam berpakaian, tertib dalam membuang sampah, tertib dalam, pokoknya tertib. Gitu, tertibnya itu nanti anak-anak sendiri yang akan menjabarkan. Apakah itu semua anak-anak itu memiliki mindset yang sama, Bu? Kita sebagai guru, kita sebagai wali kelas nanti yang akan memahamkan anak-anak tentang kalimat tertib itu. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau tadi yang saya buat contoh itu adalah kelas 7A. Pak Anang, saya juga membuat video kesepakatan kelas itu dengan kelas 7C dengan kelas 7K. Artinya di situ saya pun tidak sebagai wali kelas, tapi saya pun sebagai guru mata pelajaran. Nah, pada saat itu apakah boleh guru mata pelajaran itu membuat satu kesepakatan kelas? Boleh. Jadi nanti kalau jamnya Pak Anang, kesepakatan apa yang akan dibuat oleh Pak Anang? Itu nanti otomatis pada saat itu disepakati oleh Pak Anang dan anak-anak, dan kalimat itu berangkat dari anak-anak, otomatis Pak Anang masuk mesti begitu. Gitu. Anak-anak yang kelas 7K itu kan kita kalau di SPA itu kan masalahnya ngajinya itu kan agak siang ya Pak. Jadi kalau anak-anak itu maunya sarapan, itu kemudian waktunya habis. Saya bilang sama anak-anak, silahkan kamu meletakkan dulu. Kita ngobrol dulu. Jadi itu makanan diletakkan dulu sama anak-anak. Di atas meja, jangan di bawah meja. Di atas meja nak, biar gak jatuh. Dibawa di atas meja. Tidak di bawah meja Pak Anang. Kemudian saya bilang sama anak-anak, kamu berangkatnya jam berapa, selesai ngajinya jam berapa, kemudian kamu beli makanan apa, dan seterusnya. Dari situ maka kita bisa menarik benang merah bahwa mereka sebetulnya melakukan itu makan di kelas itu karena waktu mereka sudah tidak nutut. Dan kebutuhan mereka adalah untuk bertahan hidup. Makan kan untuk bertahan hidup. Gitu. Jadi boleh, apakah boleh Bu itu nanti dilaksanakan kesepakatan? Saya lakukan Pak itu. Jadi nanti pokoknya kalau sudah 7:30 kamu masuk di kelas, kita berdoa dulu. Kalau memang ada makanan yang belum kamu makan, Bu Ayu akan memberikan waktu maksimal 10 menit kamu untuk makan, jangan tergesa-gesa. Nah, otomatis anak-anak pun juga seperti itu, enggak masalah saya beli jajan, pokoknya 7:30 saya nyampe. Nanti kalau 7:30 nyampe, pokoknya Bu Ayu tahu pada saat berdoa ada, nggak akan ada jadi masalah. Jadi nanti masih banyak makanan yang ada di atas, ya silahkan kalian makan, dikasih Bu Ayu waktu 10 menit. Silahkan cuci tangan dulu, makan dia. Karena itu menyangkut kebutuhan, 5 kebutuhan yang harus terpenuhi. Gitu. Jadi itu ya Pak ya, jadi pembelajaran kita itu dengan paradigma baru, itu kita tidak terfokus kepada silabus saja, tetapi kita membersamai anak-anak agar dia berkembang menjadi seperti apa yang mereka inginkan. Barangkali seperti itu, Pak Yip. Sudah, Pak Yip, monggo saya kembalikan. Terima kasih, diaturkan. Masih ada lagi yang mau bertanya atau yang mau menambahkan dari apa yang telah dipaparkan, dijelaskan oleh Bu Dwi Wahyuningsih tadi? Sampun, pas? Ya, terima kasih atas ilmunya Putri. Saya kira itu juga mungkin bisa diaplikasikan
tidak hanya di kelas kita masing-masing, tapi mungkin juga bisa penjenengan ingkang belajar niku bisa dilaksanakan budaya positif. Tidak semua guru harus setiap kali masuk kelas harus bikin kesepakatan. Iya. Kesepakatan itu dilakukan berarti di awalan. Iya kan? Satu saja. Mungkin dari Dari kelas itu untuk melakukan itu kesepakatan tolong. Siapa satu konsekuensi. Kita sampaikan pada siapa? Anak kita sadarkan orang kita sama, mereka juga pada kelas, ada kesamaan rasa sehingga tidak ada perlakuan yang berbeda. Ya. Yang memberikan satu aja dan cukup. Kalau semua harus dilakukan setiap kelas, kita berapa waktu yang Oke. ada perbedaan. Nanti akan ada perbedaan. Nah, kita sudah beberapa kali. Bisa menambah sedikit. Kaitannya ini sebenarnya dari sisi pembelajaran ke anak ini sangat bagus. Tetapi menurut saya ada kemungkinan kekurangannya ketika di masing-masing guru itu punya kesepakatan masing-masing yang satu sama lainnya tidak sama. Ini yang mungkin menjadi PR kita bersama. Bagaimana kalau dari sisi proses dan untuk melatih kesadaran anak ini bagus prosesnya, dan insya Allah juga bisa diterima anak, artinya diterima bersama. Tetapi dari sisi kalau setiap guru harus membuat kesepakatan masing-masing dan itu menghasilkan hasil yang berbeda-beda, ini juga harus dicarikan solusinya. Seperti hanya kita kalau dulu kuliah, dosen satu dengan dosen yang lain ini punya kesepakatan yang berbeda-beda. Akhirnya bingung nih, kita posisinya mahasiswa loh ya. Ini kadang ada dosen yang ya kita tahulah, oh ini dosennya modelnya seperti ini, kan sama seperti itu ya. Di dalam perkuliahan itu kan kadang juga ada kesepakatan tertentu. Sama. Nah itu kadang terjadi timbul semacam kesenjangan. Ada kesenjangan antara guru satu dengan guru yang lain. Jadi kalau setiap masing-masing guru istilahnya membuat kesepakatan dengan murid, ini kan akhirnya banyak kesepakatan. Kecuali kalau guru yang mengajar di situ ataupun secara keseluruhan punya kesepakatan dulu, tapi ya sulit juga. Sulit juga. Mungkin itu Bu untuk masukan. Terima kasih Pak Imron atas masukannya. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan kesepakatan kelas itu tadi ada ya cirinya. Jadi kalimat itu dibuat simple, tidak menjelaskan secara gamblang. Dia dibuat secara abstrak dengan menggunakan kalimat-kalimat yang universal. Kalimat-kalimat universal itu adalah kalimat-kalimat yang kita yakini, semua orang meyakini bahwa kalimat itu adalah baik. Contoh, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Apakah ada kemudian di mapel yang lain yang menganggap bahwa bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa itu hal yang tidak baik? Kan tidak. Gitu. Mengucap salam misalnya, salam. Kalau di 7A salam ya Bunda. Kalau di 7A itu salam. Jadi setiap anak-anak yang masuk salam, Assalamualaikum. Itu tidak hanya dilakukan oleh saya, tidak hanya dilakukan pada saat pelajaran saya, tidak, tapi dilakukan oleh semuanya. Kemudian pertanyaannya, apakah itu juga bertolak belakang dengan mata pelajaran yang lain? Kan tidak.
Gitu. Oleh karena itu kalimatnya harus sifatnya abstrak dan kemudian kalimatnya itu yang bersifat universal. Kalau tadi Pak Imron menambahkan bahwa apakah nanti setiap guru itu akan membuat kesepakatan kelas yang berbeda-beda. Kalau tadi yang saya contohkan di kelas 7K, itu karena saya tidak bertindak sebagai wali kelas, tetapi saya bertindak sebagai guru. Jadi saya pada saat masuk otomatis anak-anak itu akan menjalankan peraturan yang kita sepakati antara saya dengan anak-anak. Lalu kemudian apakah mereka akan membandingkan dengan Bapak Ibu guru yang lain? Enak Bu Ayu, kalau Bu Ayu itu kalau jam pertama saya disuruh makan, barangkali seperti itu. Gitu, yang dikhawatirkan kan begitu. Itu tergantung dengan Bapak Ibu guru yang masuk. Gitu. Kalau anak-anak jam pertama, Pak, pada saat kita paksakan anak-anak itu untuk mengikuti pembelajaran dalam kondisi mereka itu kebutuhan pokoknya tidak tercukupi, runyam kita. Tujuan pembelajaran kita nggak akan nyampe. Karena apa? Mereka lapar. Mereka tidak bisa fokus. Mereka lemas. Mereka ngantuk. Dan seterusnya. Oleh karena itu, anak-anak mampu menerima pendidikan itu dengan baik apabila mereka sudah merasa tercukupi 5 kebutuhan pokoknya itu. Nah, sekarang bagaimana dengan Bapak Ibu guru mapel yang bukan wali kelas? Monggo, silahkan. Yang penting membuat kesepakatan kelas itu tidak didefinisikan seperti apa, panjang sekali tidak. Tetapi kita hanya menggunakan kalimat-kalimat simpel yang abstrak, yang itu diyakini sebagai kalimat universal. Nanti kalimat kebajikan yang universal. Nanti barangkali kalau memang ini bisa menggerakkan, gitu ya Pak Imron. Jadi saya sebagai salah satu guru yang mengikuti program guru penggerak ini, kalau memang seperti Pak Anang, seperti Bu Salma, seperti Pak Imron, seperti yang lainnya yang ada di sini itu sudah merasa tergerak, mari kita majukan pendidikan Indonesia dengan cara bergerak bersama-sama. Saya tidak mampu untuk menggerakkan sendiri, kecuali dengan kolaborasi dengan Bapak Ibu guru. Kiranya itu ya Pak Yip, Pak Imron. Kemudian budaya positif itu bisa dilakukan, closing statement-nya. Budaya positif itu bisa dilakukan apabila guru memiliki pikiran positif, perkataan yang positif, dan tindakan yang positif. Sehingga kita mampu untuk mewujudkan pendidikan dan membersamai anak-anak untuk menjadi generasi-generasi yang soleh, solihah, bermanfaat bagi kehidupannya dan sekelilingnya. Allahumma amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian tadi pemaparan dari Ibu Tri Wahyuwilujeng, Sarjana Pendidikan, terkait dengan aksi nyata diseminasi modul 1.4 dengan tema budaya positif. Semoga memberikan warna yang berbeda, yang positif bagi lembaga kita, memberikan manfaat barokah kepada kita semuanya, kepada lembaga kita, khususnya kepada anak didik kita. Untuk doa, kita baca wal asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.